Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Walid Umar di video tutorial Mikrotik. Di video tutorial kali ini kita akan membahas terkait proxy. Ya, secara umum proxy adalah sebuah perangkat atau sebuah fitur yang bertindak sebagai middleman atau sebagai perangkat yang berada di antara klien dan internet, yang bekerja di antara klien dan server, bertugas menghandle transmisi, request ataupun respon. Data yang melewati proxy bisa diubah oleh proxy atau tidak diubah sama sekali, tergantung pada implementasi fitur dan kemampuan proxy yang kita terapkan. Adapun manfaat dari proxy sendiri adalah dapat kita klasifikasikan menjadi 3. Yang pertama security, yang kedua caching, dan performance. Security adalah kemampuan dari proxy yang dapat melakukan pengecekan terhadap paket yang datang, yang dapat merespon terhadap paket yang datang, yang masuk, dan paket yang akan keluar, sehingga memungkinkan kita untuk melakukan blocking paket yang tidak kita inginkan atau yang kita inginkan. Yang kedua adalah caching. Caching menyimpan sementara data dari internet di storage, sehingga jika ada klien lain yang hendak mengakses data yang sama, cukup mengambil data di cache. Dengan begitu kita bisa lebih menghemat bandwidth yang digunakan pada jaringan kita. Fitur yang ketiga adalah performance. Pada kondisi tertentu, proxy dapat menurunkan latensi beberapa data yang telah di cache, sehingga tidak perlu diakses langsung dari internet. Cukup mengakses dari storage yang tersimpan pada media penyimpanan proxy, sehingga hal ini dapat meningkatkan respon dan kecepatan, sehingga latensi bisa lebih bagus dan lebih baik. Oke, kali ini kita akan mencoba belajar tentang tahapan-tahapan melakukan konfigurasi proxy. Pertama-tama pastikan kita terhubung dengan internet ya. Pastikan kita terhubung dengan internet. Oke, saya coba lakukan pengecekan. Oke. Karena konsep atau cara kerja dari proxy sendiri adalah sebagai middleman, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, sebagai middleman di antara user client dan internet. Teman-teman mungkin bisa memperhatikan topologi berikut, deskripsi dalam bentuk gambar berikut, di mana terdapat klien. Pertama, klien akan mengakses sebuah layanan dari sebuah router yang bertindak sebagai yang memiliki fitur proxy. Selanjutnya proxy akan melakukan request ke internet. Nah, hasil request tersebut akan di-cache oleh proxy, dan selanjutnya hasilnya akan ditampilkan pada klien. Ya, seperti ini deskripsinya. Oke, kita langsung saja. Kita akan memperkenalkan beberapa fitur yang harus teman-teman ketahui dari proxy sendiri. Oke, kita mulai melakukan konfigurasi. Untuk membuka tampilan ini, kita masuk ke menu IP web proxy. IP web proxy, cukup mudah ya. Oke, saya coba besarkan dahulu agar lebih jelas. Saya akan menjelaskan sepintas terkait fitur-fitur yang atau option-option yang ada di dalam ini. Yang pertama, tombol enable untuk mengaktifkan. Source address, di mana kita bisa memasukkan sumber dari IP address mana saja layanan proxy akan kita aktifkan dari klien yang menggunakan network apa misalnya. Dan port, yaitu kita akan aktifkan proxy tersebut pada port berapa. Sedangkan anonymous, kita akan memperlakukan proxy kita ini sebagai proxy anonim atau proxy yang memiliki identitas ya. Selanjutnya parent, karena kita
baru belajar membuat sebuah proxy, makanya kita akan membuat sebuah proxy utama. Jadi parent ini istilahnya dalam di sebuah proxy memiliki proxy lagi, sehingga proxy-nya akan inheritance. Selanjutnya di sini ada change administrator, di mana change administrator ini adalah kita bisa mengisikan identitas kita, misalnya email ya, kita bisa masukkan di sini. Selanjutnya maksimum chat size, kita bisa atur kecepatan maksimal ukuran dari chatnya berapa kilobyte, berapa kalau yang ini berapa ukuran keseluruhan ya, istilahnya berapa penyimpanan untuk yang kita akan sediakan secara default unlimited. Selanjutnya maksimal cache object size, jadi nantinya cache tersebut akan disimpan ke dalam media penyimpanan, kita bisa menentukan ukurannya di sini. Nah, selanjutnya data yang di cache tersebut akan dilimit per file ya, misalnya sebuah halaman ukurannya di bawah 1 mega, maka akan dibuatkan dalam sebuah file ya, maksimalnya 2048. Selanjutnya cache tersebut kita akan simpan pada media penyimpanan atau kita akan simpan pada memori. Di sini ada maksimum client connection 600, ini defaultnya ya. Saya belum melakukan proses pembuatan. Nah, ini cache path ya. Jadi kita bisa menentukan di mana kita ingin menyimpan. Jika kita memiliki media penyimpanan eksternal seperti USB flash disk atau hard disk drive, kita bisa mengalokasikan media penyimpanan ke flash disk atau ke hard disk. Perlu saya informasikan juga, saat ini saya menggunakan MikroTik versi RB951. Nah, kebetulan MikroTik yang saya gunakan saat ini memiliki perangkat USB. Jadi kita kita nantinya akan mempraktekkan bagaimana caranya. Tentunya jika kita hanya memanfaatkan media penyimpanan yang ada pada MikroTik ini, kapasitas maksimal dari media penyimpanan adalah hanya 128 MB. Oke. Yang digunakan 34,4, jelas sangat terbatas, 73% free. Jelas kalau banyak layanan yang akan kita cache nanti tentu akan membuat memori atau media penyimpanan ini menjadi full. Nah, namun oleh karena itu kita bisa memanfaatkan fitur USB yang disediakan oleh si MikroTik untuk melakukan proses penyimpanan. Oke. Selanjutnya pada status kita bisa lihat berapa lama si proxy sudah aktif, berapa klien yang terhubung, berapa server, berapa klien yang merequest proxy, berapa server, berapa kali request yang melewati si proxy, berapa kali hit, berapa ukuran yang digunakan, cache usage, berapa total RAM yang digunakan, berapa yang diterima dari server, berapa yang dikirimkan ke klien, dan berapa hit yang dikirimkan ke klien, artinya yang sudah tersimpan dan dikirimkan ke klien. Nah, kita bisa lihat fitur-fitur lainnya ya, cukup banyak. Nah, selanjutnya kita akan sedikit melihat menu di sini. Di sini ada clear cache ya, misalnya cache yang kita sediakan misalnya pada media penyimpanan ini sudah full ya, sudah 100%, sudah 0% free. Kita bisa melakukan proses clear cache. Nah, dengan itu clear all ya, kita akan clear dan seluruh cache yang tersimpan tersebut akan terhapus. Selanjutnya kita akan masuk ke akses. Nah, pada menu akses ini kita bisa melakukan pemfilteran paket. Misalnya kita akan tambahkan sebuah rule, sumber IP-nya kemana, dari IP address mana, tujuannya kemana, port tujuannya apa, destination hostnya apa, path-nya di mana ya, misalnya extensionnya, metode yang digunakan apa, misalnya metode hit,
post dan lain-lain. Terus actionnya apa? Misalnya kalau kita allow artinya mengizinkan, kalau kita deny artinya kita akan memblok. Nah, kalau kita deny ada opsi redirect, artinya ketika diblok akan diarahkan ke halaman mana. Ya, itu penjelasan singkat terkait web proxy access. Nah, kita juga bisa melihat change-nya, halaman apa saja yang akan kita change ya. Selanjutnya kita bisa lihat web proxy connection ya, dan change content. Oke, cukup sekian perkenalan konfigurasi atau fitur yang tersedia pada web proxy pada MikroTik kali ini. Selanjutnya kita akan langsung mempraktekkan berdasarkan studi kasus yang ada. Sampai juga di step bagaimana mempraktekkan. Pertama-tama pastikan laptop kita terhubung ke internet ya. Pastikan kita terhubung ke internet. Selanjutnya kita akan memulai konfigurasi proxy. Kita buka Winbox-nya. Oke, pertama-tama kita akan melakukan konfigurasi. Saya zoom dulu ya. Yang pertama kita akan mengkonfigurasi portnya. Saya akan menggunakan port pada Squid proxy yang biasa saya gunakan. Selanjutnya saya akan masukkan email saya ya. Pada saat ini kita akan mengkonfigurasi pada MikroTik dengan teknik proxy yang manual. Jadi kita harus melakukan beberapa pengaturan pada browser agar si browser dapat menggunakan port yang kita tentukan. Tentunya kita bisa melakukan konfigurasi proxy dengan mode transparan, namun kita akan bahas pada pertemuan atau video berikutnya. Kali ini kita akan konfigurasi standar saja. Kita akan mempelajari cara memblok koneksi, cara mengizinkan akses, bagaimana si proxy melakukan change dan lain-lain. Ya, kita langsung ke aksesnya. Oke, saya lebarkan dulu. Selanjutnya kita akan menambah sebuah aturan baru. Misalnya kita akan memblok tujuan destination hostnya ke website smkn4gorontalo.sch.id. Kita akan lakukan proses deny. Oke, jadi destination address-nya dari mana saja, source-nya dari mana saja, destination-nya kita kosong, port-nya kita kosongkan. Namun dalam hal ini bisa juga kita mengisi, misalnya portnya tujuannya 80 untuk web ya, bisa kita isi. Terus untuk metodenya kita kosongkan, DST hostnya kita isi dengan domain ya. Kalau destination address-nya kita akan mengisi tujuan IP address-nya. Terus action-nya deny, artinya kita akan memblok. Oke, kita sudah coba buat sebuah rule sederhana ya. Selanjutnya kita akan melakukan proses pengujian. Oke, karena proxy yang kita gunakan adalah proxy standar, maka kita harus melakukan proses untuk mengarahkan si web browser agar dapat melakukan browsing dengan menggunakan konfigurasi proxy yang telah kita tentukan. Jadi kita masuk di preference ya, kita masuk di advance, kita masuk di network ya, pada bagian network. Jadi masuk ke setting ya, saya ulangi lagi, masuk ke menu advance, masuk ke network, terus kita klik setting. Nah, di sini dari awalnya auto detect ya, awalnya auto detect, terus kita atur manual ya. Nantinya kita akan mempelajari bagaimana sih apakah semua klien harus kita konfigurasi seperti ini ya? Tentu tidak. Kita akan memanfaatkan fitur firewall atau dengan istilah kerennya itu transparent proxy. Bagaimana kita mengarahkan akses dari port 80 ke port 3128 secara paksa istilahnya. Terus kita masukkan IP dari HTTP dari
server proxy-nya 10.1 ya. Terus kita masukkan portnya, ya, IP-nya, portnya. Ini portnya, ini IP-nya 10.1 ke klien, ada yang ke klien. Oke, selanjutnya kita oke. Dan kita akan melakukan proses pengujian. Misalnya kita akan akses smkn4gorontalo.sch.id. Nah, kita coba. Ya, ada tampilan forbidden, artinya ini adalah pesan yang digenerate dari MikroTik HTTP proxy. Administratornya berarti benar website ini sudah diblok. Kalau kita lihat aktivitasnya, ya di sini ada hit ya, ada hit. Nah, ada paket yang di hit oleh si proxy. Kita juga bisa lihat cache-nya, cache yang ada. Oke, connection kita bisa lihat ya, ada pengaksesan dari IP address ini ke tujuan ini, dari IP address mana saja kita bisa melihat. Selanjutnya kita akan misalnya ketika orang mengakses website smkn4gorontalo.sch.id, namun ketika di-deny, terus kita akan arahkan ke website yang lain. Misalnya kita arahkan ke walidomar.wordpress.com, terus kita oke. Kita akan coba lagi ya, kita akan coba lagi mengakses ya, kita akan coba lagi mengakses. Ketika saya klik, nah otomatis akan diarahkan ke website yang kita sudah tentukan tadi ya, seperti yang ada pada konfigurasi pada MikroTik, akan diarahkan ke halaman yang lain ya. Itu asiknya bermain-main di proxy ya. Sudah 3 hit ya. Terus kita kalau sudah tahu cara memblok, kita akan lihat akses ya, klien yang connect, server yang terhubung, hitnya, cache yang digunakan ya. Kalau kita lihat filenya ya, ada peningkatan dari awal, ada peningkatan ke uptime-nya juga jalan ya. Kita bisa lihat statistiknya ya. Saya rasa sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya. Di tutorial berikutnya kita akan bagaimana kita memblokir sebuah akses atau download terhadap sebuah file. Misalnya kita akan mendownload sebuah file zip atau sebuah file mp3 atau sebuah file word. Nah, kita akan coba untuk bagaimana caranya kita akan blok menggunakan proxy. Sekalian akan dibahas juga terkait tutorial bagaimana caranya untuk melakukan konfigurasi transparent proxy. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan ke komentar atau email ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.